Nama saya Lim Bensin, saya pengelola kawasan studi dan konservasi burung hantu yang ada di Cangkring ya. Lalu kegiatannya ya kita selain bagaimana mengupayakan konservasi burung hantu, juga mengenalkan ke petani bahwa fungsi burung hantu itu adalah sebagai pengontrol hama tikus, jadi pengendali hama tikus. Sekaligus yang kedepannya untuk edukasi. Ngecek destilasi ora oleh, destilasi tak boji. Sementara yang untuk sampai tahun 2023 akhir nanti kebutuhannya apa kita usahakan dulu. Tapi kalau untuk belanja yang misalnya kandang atau apa-apa nanti dianggarkan di 2024 termasuk rubel juga itu Pak. Kenapa kita menggerakkan kegiatan seperti ini ya? Jadi ada program yang namanya kita punya program Burung Hantu Sahabat Petani. Itu kita sejak 2009, sejak riset dulu kita memang punya angan-angan bahwa karena kami pengamat burung ya kami harus konsisten. Jangan cuma sekedar mengamati burung, tapi juga bagaimana kita bisa memberi sesuatu lebih buat masyarakat. Jadi apa yang kita bisa berikan ya kita berikan ini loh. Kita punya kegiatan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang hubungannya dengan konservasi. Lalu kita tawarkan tadi ke beberapa petani sebenarnya waktu itu. Bagaimana program burung hantu ini bisa bermanfaat buat mereka. Kenapa burung hantu? Karena kalau burung hantu terutama fokus di Tito alba ya. Karena satu dia burung hantu ini jenis ini dia makannya 95% pasti tikus. Di seluruh belahan dunia juga sama. Jadi karakter jenis burung ini selalu makanannya 95% lebih ya apa sebenarnya tikus. Dan riset kita selama 3 tahun ya, 3 tahun 2009 sampai 2012 itu tetap fokus ternyata pakan mangsanya memang tikus. Nah otomatis kita bisa manfaatkan itu untuk mengendalikan hama tikus yang ada di area persawahan, di area pertanian. Sebenarnya konservasi burung hantu di sini latar belakangnya jelas asas manfaat. Jadi kita pengen melestarikan burung, melestarikan satwa, tapi juga otomatis dampaknya ke masyarakat yang khususnya sekarang kalau di sini kan petani. Jadi mereka dapat hasilnya juga dari keberadaan kita program konservasi. Makanya kemudian kita harus compare dengan apa sih yang dapat dimanfaatkan dengan kondisi pelestarian satwa yang ada di sini. Yang jadi kendala di kita sebenarnya adalah ada jembatan nih antara yuk kita kalau konservasi tapi nggak, kadang orang merasa tidak ada dampaknya sama sekali, padahal petani yang ada di kawasan anggap di Jawa ini aja lah itu banyak kesulitan karena hama, dan hama paling besar adalah tikus. Dan kebetulan burung hantu yang jenis Taito alba yang kita coba konservasikan ini kan musuh alami sebenarnya dari hama tikus ini. Jadi selain kita menyelamatkan burung hantunya, selamat dari perburuan, menyelamatkan dari keracunan, karena petani pasti menggunakan racun. Nah, kemudian kita juga membantu petani mengurangi hama tikus. Nah itu goal kita. Jadi ada manfaat untuk mengurangi hama tikus dan hasil panen petani berarti bisa dinaikkan. Program ini akhirnya bentuknya kita bentuk sebuah ya nama program kegiatan sebenarnya. Program Burung Hantu Sahabat Petani. Sahabat petani, karena kita gunakan kata sahabat supaya petani kita tekankan ini bukan peliharaan, ini bukan pesuruhnya petani, tapi ini adalah sahabat, diperlakukan sebagaimana seorang sahabat. Awal-awal kita menemui bagaimana petani belum bisa menerima itu sebagai sesuatu yang proses. Jadi kita harus kenalkan dulu bagaimana prosesnya. Lalu kemudian kita baru mulai kenalkan, ya sampai sekarang sebenarnya setelah setahun 2 tahun baru mulai ada perkembangan. Setelah itu baru kita bisa kenalkan juga di luar kawasan ini bagaimana hasil
atau manfaat dari burung hantu. Dengan adanya program burung hantu sahabat petani, ya jelas satu, populasi akan turun. Tidak, kalau habis tidak mungkin, karena tikus pasti dia mempunyai mekanisme untuk melawan, mekanisme untuk populasi untuk terus berkembang. Tapi kita bisa kendalikan jumlahnya supaya di bawah ambang ekonomi. Jadi manfaatnya di situ nanti. Dan setelah syaratnya terpenuhi, salah satunya adalah melarang perburuan. Jadi populasi satwa lain juga lebih terkendali. Jadi ular tetap ada, tidak dibunuh. Itu juga salah satu syarat dari kita. Tidak membunuh ular. Kemudian tidak menggunakan racun tikus. Itu juga salah satunya supaya predator lain tidak ikut tewas. Karena rata-rata penyebab habisnya predator karena racun. Selama 1 tahun awalan program itu populasi tikus belum terkendali penuh ya. Itu 1 tahun petani sudah bisa panen 50% dari kerusakan yang 90%, akhirnya kerusakan tinggal 50%. 1 tahun. Tapi 1 tahun lebih 4 bulan itu ternyata petani sudah bisa panen 95%. Artinya kerusakan yang ditimbulkan hanya 5%. Dan itu hasilnya di atas rata-rata standar panennya provinsi. Jadi kita sudah bisa, tanda kutip, sudah lah memenuhi syarat panen ideal. Tapi memang ya terus harus dipertahankan. Seperti itu. Syarat dari program ini kan harus ada partisipasi minimal dari masyarakat setempat. Kalau masalah misalnya dari instansi lain, it's okay lah, anggap tidak ada. Tapi kalau masyarakat mau, kita pasti akan lakukan. Dan kebetulan wilayah ini pertama kita masuk 2013 akhir itu mereka sudah putus asa. Menggunakan racun berapapun nggak akan habis. Racun seberapa pun diberikan tidak menyelesaikan masalah, dan kemudian kita dipertemukan oleh calon kepala desa waktu itu. Jadi ditemukan, kemudian kita bahas programnya, dan warga terutama petani mau melakukan karena kita butuh partisipasi tadi. Kalau mereka tidak mau membantu kita juga nggak bisa. Makanya kemudian ketika program ini masuk, kita juga sampaikan ke petani, tidak akan selesai dalam waktu 1 bulan. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Komitmen dari petani kita tawarin dulu, mereka mau berkomitmen sampai 2 tahun misalnya, ternyata mau. Ya karena tanda kutip putus asa ini ya, benar-benar sudah habis-habisan. Nah ternyata dalam waktu 1 tahun kita sudah balik keadaan. Ya karena tadi partisipasi petani kuat sekali. Banyak perilaku dari burung hantu itu yang sebenarnya jadi pelajaran buat kita sebagai manusia. Jadi bagaimana burung hantu ini punya range ya. Di sini sarang burung hantu jarak bahkan cuma 50 meter, 100 meter. Tapi mereka tidak ada konflik lah. Hanya saling berbalas suara. Tapi tidak ada konflik. Itu menarik bagaimana mereka bisa membuat relung sendiri. Lalu kemudian ada lagi perilaku bagaimana burung hantu tidak sembarang nih memilih musim kawin gitu kan. Mereka pasti memilihnya bersamaan dengan karakter di sawah mereka. Jadi ketika tikus melimpah,
pasti mereka di awal-awal sebelum tikus melimpah mereka sudah bertelur. Jadi ketika anakannya mereka banyak, mereka juga akan memangsa tikus sebanyak mungkin. Itu yang kemudian kita lihat, ternyata mereka juga tahu, berhitung, memperhitungkan kondisi pakan, ada perhitungannya. Jadi sebenarnya kita harus banyak belajar juga bagaimana burung hantu yang sepele saja, itu ternyata mereka punya bagaimana menghitung, memperhatikan iklim, memperhatikan kondisi lingkungan mereka. Nanti kan mudah diserang dari luar. Cuma sayangnya kok dia itu sangat bisa move. Burung hantu ini sangat adaptif, jadi dia mudah beradaptasi dengan manusia. Tadi bisa tinggal di gedung-gedung sekolah, rumah, di plafon ya, sembunyi di plafon, di bawah jembatan, saking mudah adaptasinya. Makanya kalau kita buatkan sarang di tengah sawah dengan ukuran dan bentuk yang benar, pasti mereka mau datang. Kemudian burung hantu ini yang jenis Tito alba ini punya perilaku mereka bertelur sama dengan burung mangsa besar-besar ya, 8 bulan sekali. Dan itu ritmenya hampir seragam. Menyesuaikan dengan lingkungan area persawahan, area pertanian tempat sumber pakan mereka. Tapi ada beberapa karakter yang sangat kita sukai, yaitu Tito alba dia tidak cuma memakan tikus, tapi mereka membantai. Setiap ketemu tikus, mau lapar maupun tidak, mereka tetap hasrat membunuhnya tetap ada. Dan itu yang kemudian kita manfaatkan untuk bagaimana mereka selalu menyerang tikus, menangkap tikus, membunuh tikus supaya mengurangi populasi yang di alam. Ya kita sekedar jadi promotornya lah. Kita supporter supaya burung hantunya datang, burung hantunya betah, lalu mereka bekerja untuk kita juga. Kalau yang kita rawat itu ada sekitar 15 ekor. Sementara ini 15 ekor. Kalau yang liar di alam itu ada 11 pasang, jadi sekitar 22. Kita kan kondisi kandang-kandang ini kan sebenarnya untuk menampung burung hantu yang cedera, serahan dari teman-teman di beberapa daerah yang merasa ini ada kecelakaan, nabrak burung hantu atau burung hantunya nyangkut di benang layang-layang, sakit lah, kita rawat di sini. Setelah dirawat layak terbang, ada 3 opsi. 1 memang untuk display, 2 untuk diserahkan lagi ke lokasi asal. Kalau ditolak, kita tawarkan untuk adopsi. Petani-petani yang ingin kawasannya ada, monggo, kita tawarkan memang. Di sini total ada 15 kupon, tapi penghuninya ada 11 pasang, baru 11 pasang. Satu kupon rata-rata 1 pasang ya. Yang kita hitung penghuni itu harus sudah bisa bertelur. Itu baru dikatakan berpenghuni. Karena kalau sudah punya rumah di sini, dia akan tetap di sini. Jadi itu kita anggap sebagai penghuninya. Tapi kalau yang sisanya yang masih tanda kutip masih lajang, masih belum punya ada pasangannya, itu tidak kita anggap sebagai penghuni. Kalau yang muda-muda, pokoknya begitu setelah usia 2,5 bulan, mereka akan nyebar. Dan itu yang harapannya kita jadi pusat stok, tanda kutip stok genetik, daerah-daerah sekitar kita juga terdampak nanti karena burung hantunya akan nyebar. Kalau dalam kandang kita tetap biasakan makan tikus, yaitu yang harus kita sediakan, dan itu yang jadi tugas kita di sini, bahwa membiasakan mereka selalu makan mangsa alami, yaitu tikus. Burung hantu Tito alba ini kan di dunia ada sekian puluh subspesies. Nah, di Indonesia sendiri itu yang banyak adalah Tito alba javanica. Dan itu yang statusnya tidak dilindungi sebenarnya, secara hukum negara kita tidak dilindungi. Nah, itu dulu sempat kita juga sampaikan di kementerian juga bahwa jumlah banyak belum tentu tidak perlu dilindungi. Karena ini asas manfaat tadi. Nah, tapi mulai muncul beberapa peraturan pemerintah yang sekarang mengatur. Jadi status perlindungan lokal itu dihargai oleh negara. Jadi misalnya kita di daerah sini melarang perburuan,
melarang penangkapan, tidak boleh mengganggu, itu boleh. Dan itu sudah diakui secara lembaga pemerintahan, diakui bahwa itu adalah legal. Kita melindungi secara lokal, itu boleh. Tapi kalau undangan yang mengundang warga berarti. Makanya kan secara formal sebenarnya. Kalau permasalahan sejak awal permasalahan klasik jelas konsistensi. Jadi bagaimana kita harus konsisten di program ini, karena yang kita hadapi kan petani. Petani itu ya tempat tanda kutip tempat curhatnya banyak orang bahwa petani itu susah lah, kaum marginal lah, itu yang kita temui. Jadi kita harus telaten menemani mereka, meyakinkan mereka bahwa program ini bukan program instan. Karena kalau kita sampai menjanjikan program ini instan, nggak akan bisa berjalan. Karena memang ya program kita kan merekayasa ekosistem, bukan sebuah proyek yang bisa dihitung dengan kecepatan angka. Tapi dengan bagaimana petani mau mengubah ekosistem mereka, pasti akan jadi. Jadi kendalanya yang pertama itu konsistensi. Jadi petani harus konsisten. Lalu yang kedua jelas partisipasi dari petani maupun dari pihak pemerintah daerah. Itu juga terlihat sekali. Jadi ada yang sekedar menonton, ada yang sekedar membantu, ada yang juga membantu luar biasa dengan doa, dan kemudian ada lagi yang memang mereka punya regulasi yang anggaran-anggaran desa yang untuk pertanian dialokasikan untuk pengendalian hama tikus, salah satunya di program burung hantu. Nah itu yang sebenarnya jadi kendala, jadi tidak banyak tempat yang mau melakukan itu. Burung hantu sahabat petani dengan jenis Tito alba adalah program yang murah, efisien sebenarnya dalam pengendalian hama tikus, yang sebenarnya mbok tolong direplikasi di banyak tempat, direplikasi, ditiru, kemudian diaplikasikan bagaimana kita bisa mengendalikan hama dengan merekayasa ekosistem kita. Jadi nanti kedepannya tidak cuma burung hantu mengendalikan tikus, tapi bagaimana burung atau satwa lain bisa mengendalikan hama-hama lain yang ada di area pertanian kita, area perkebunan dari masyarakat. Itu lalu kemudian kalau dari sisi globalnya ya harapannya ya tetap bagaimana kita menghargai ekosistem. Tidak sekedar sepotong-sepotong mengatasi masalah, tidak hanya dengan melihat satu sisi saja, tapi yuk kita lihat dari skala ekosistem. Karena nanti yang seperti itu akan lebih awet, dampaknya lebih awet, kemudian keberlanjutannya lebih sih. Mari kita lestarikan satwa yang ada di sekitar kita, apapun itu, karena kita kadang tidak tahu manfaatnya apa, dan bahkan mungkin kita meremehkan mereka. Termasuk kalau saya fokus di Taito alba ya, kita di Taito alba manfaatnya luar biasa buat para petani, dan sekarang masih banyak penangkapan, perburuan untuk burung hantu jenis Taito alba untuk diperjualbelikan. Harapan saya tadi jangan ikut-ikutan memelihara burung hantu seperti itu, karena manfaat buat petani lebih besar sebenarnya buat kita daripada nanti hanya sekedar manfaat kesenangan.